Nenek penunggu gudang department store di mall terkenal Bandung. Cerita dari narasumber Ibing. Kisah ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Memang sudah cukup lama, namun saya masih sering teringat hingga saat ini. Saat kejadian tersebut, saya bekerja di sebuah mall terbesar di Bandung yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, pasti sudah banyak yang tahu mall yang saya maksud. Saat itu saya masuk shift siang, yaitu dari pukul 2 sore hingga 8 malam. Jujur, saya berangkat dengan setengah tidak niat, bahkan sempat terpikir untuk bolos saja. Namun kewajiban dan berbagai alasan lain mengharuskan saya untuk tetap bekerja. Dengan perasaan malas, saya berangkat menuju tempat kerja. Singkat cerita, saya sampai di toko departemen store yang berada di dalam mall tersebut. Seperti biasa, sebelum masuk, kami semua bersiap-siap agar penampilan kami rapi, wangi, dan segar. Saya bersama beberapa rekan yang juga masuk shift siang pada hari itu. Setelah penampilan kami oke, kami mulai masuk ke toko. Sesuai tugas saya menghampiri dan mendampingi calon pelanggan yang sedang memilih barang. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 5 sore, saatnya bagi teman-teman yang shift pagi untuk pulang. Mereka pun berpamitan dengan saya. Andri, salah satu teman saya, berpamitan. "Bro, duluan ya. Kalau toko sepi jangan tidur di gudang. Takut ada yang ganggu," pesan Andri. Saya menjawab sambil tertawa. Paling yang ganggu si Denny atau Heru kan? Teman saya yang juga shift siang. Namun Andri hanya tersenyum. Sekitar pukul 6 sore, waktu istirahat pun tiba. Di ruang istirahat, suasana sangat ramai dengan karyawan yang juga sedang rehat. Saya pun melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian makan, dan sempat merokok untuk menenangkan pikiran. Ingin lami istirahat, saya kembali ke toko, dan waktu pun berlalu hingga pukul 8 malam. Saat itu, keadaan toko sangat sepi, karena bukan hari akhir pekan. Keadaan yang sangat sepi ini membuat saya merasa mengantuk. Dalam hati, saya terbersit keinginan untuk tidur di gudang. Daripada harus tetap berjaga di toko yang sepi ini, saya pun berkata kepada Denny, "Bro, saya mau ke gudang dulu ya. Ngantuk banget, kemarin begadang, lagian toko sepi, titip ya." "Oke bro, sama, saya juga ngantuk, tapi kamu duluan saja, nanti saya nyusul," jawab Denny. Saya pun menuju gudang. Gudang ini bukanlah tempat yang besar, hanya tempat penyimpanan barang yang akan dijual setelah barang di display terjual. Sesampainya di gudang, saya naik ke rak atas dan menata tempat tidur. Saya berpikir, tidur di atas, rak akan lebih nyaman dan aman. Karena tidak akan ketahuan jika ada supervisor yang memeriksa gudang. Setelah menata tempat tidur, saya pun berbaring. Dalam waktu singkat, saya terlelap. Saat tidur, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, Andri datang dan menasehati saya, "Bro, jangan suka tidur di gudang. Soalnya saya juga pernah diganggu." Namun dalam mimpi itu saya menjawab, "Saya nggak takut kok. Kalau saya yang ketemu, mereka malah takut lihat saya," ucap saya sambil tertawa. Tiba-tiba saya terbangun dan merasakan ada tangan yang menggenggam kaki saya. Bahkan tangan itu mulai menarik kaki saya sedikit demi sedikit, menyebabkan rak yang saya tiduri berdecit. Karena masih sangat mengantuk, saya tidak segera membuka mata dan berpikir, mungkin Denny yang sedang mengerjai saya atau ingin meminta gantian jaga. Saya pun menggerakkan kaki saya untuk menepis tangan itu, namun tangan itu tetap erat, menggenggam dan menarik-narik kaki saya. Kesal, saya sedikit membentak tanpa buka mata. "Apaan sih, Den? Ganggu saya tidur aja." Namun tarikan itu tetap berlanjut. Tiba-tiba terdengar suara, "Sok wising tenang." Saya terkejut, suara itu bukan suara Denny, melainkan suara seorang wanita tua. Suara itu terdengar sangat menyeramkan, dan saya tahu tidak ada karyawan yang berusia tua di sana. Walaupun masih sangat mengantuk, suara itu cukup membuat jantung saya berdetak kencang dan memaksa saya membuka mata. Perlahan, saya membuka satu mata untuk mengintip ke arah kaki saya. Saya terkejut. Di depan kaki saya ada seorang nenek yang sedang jongkok, sambil menertawakan saya dengan tawa yang mengerikan. Posisi nenek itu benar-benar berada di dekat kaki saya. Dia mengenakan baju putih dengan rambut panjang tebal seperti gimbal, dan senyumnya lebih tepat disebut menyeringai.
Sambil tertawa, nenek itu berkata, "Sok wising tenang kulam di dieu sareng nini." Mendengar kata-kata itu, rasa takut saya semakin menjadi-jadi, dan saya tak sadar kalau saya berada di rak atas hingga terjatuh. Tanpa sadar akan rasa sakit, saya segera lari ketakutan keluar dan bertemu dengan Denny di luar. Denny berkata, "Bro, kamu tidur lama sekali. Saya mau nyusulin kamu karena toko sudah hampir tutup. Ayo, waktunya pulang." Dengan napas terengah-engah, saya ingin menceritakan kejadian di gudang, tetapi seakan mulut saya terkunci. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, saya menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saya, dan beliau berkata, "Ya sudah, sekarang tidur dulu, istirahat biar besok fit." Saya pun menuju kamar dan tidur. Tak lama kemudian saya terlelap. Anehnya, saya kembali bermimpi. Dalam mimpi tersebut, saya bertemu dengan nenek yang sama di gudang. Nenek itu berkata, "Ayo sini ikut saja denganku." Dalam mimpi itu, saya merasa ketakutan dan berteriak, "Jangan, Nek! Ampun, Nek! Jangan dekati saya!" Hingga akhirnya, saya terbangun oleh suara ibu saya. "Nak, bangun!" "Kamu kenapa, Nak?" Ketika saya terbangun, ibu saya sudah ada di samping saya. Beliau berkata bahwa saya mengigau dan berteriak-teriak saat tidur. Esok harinya, tubuh saya terasa panas dingin dan saya tidak masuk kerja. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba saya sakit, terutama di bagian punggung yang terasa sangat berat. Pada siang harinya, saya tidur di ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta izin masuk rumah. "Punten, punte," kata seorang bapak-bapak. Saya menjawab, "Mangga, Pak." Ternyata itu adalah Pak RT, yang seperti biasa, menagih iuran ronda. Melihat saya, Pak RT tiba-tiba saja bertanya, "Kamu nggak kerja?" "Lagi nggak enak badan, Pak, jadi nggak masuk," jawab saya. Pak RT terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kamu kemarin tidur di gudang ya?" Saya terkejut, karena topik pembicaraan kami tidak ada hubungannya dengan itu. Saya pun bertanya dengan agak ketakutan, "Loh, kenapa Pak RT bisa tahu saya tidur di gudang?" Pak RT menjawab, "Saya dikasih tahu sama nenek yang lagi meluk punggung kamu itu." Seketika bulu kuduk saya merinding. Saya meminta Pak RT untuk mengusir nenek tersebut, karena di daerah saya, Pak RT dikenal sebagai praktisi yang sering membantu orang-orang yang diganggu secara goib. Pak RT pun menyarankan saya untuk datang ke rumahnya malam itu. Saat malam hari, saya pun ke rumah Pak RT. Di sana sudah disiapkan berbagai perlengkapan untuk mengobati saya. Pak RT memerintahkan saya untuk terus membaca istighfar, sementara beliau mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa terasa, saya pun kehilangan kesadaran. Saya nggak ingat apa-apa setelah itu. Ketika saya sadar, saya sudah dikelilingi oleh banyak orang yang sedang mengaji. Ibu saya yang menangis segera memeluk saya. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak," katanya. "Kenapa, Bu?" tanya saya. "Kamu waktu di ruqyah kerasukan berkali-kali. Yang masukin kamu bilang ingin menikahi kamu dan mengajak kamu ke alamnya. Kamu sudah 3 hari nggak sadar, Nak. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah sadar," kata ibu saya dengan isak tangis. Atas kejadian tersebut, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Hingga sekarang, melihat mall dan toko tempat saya dulu bekerja cukup membuat saya merasa takut. Begitulah akhir dari cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian suka ya. Dan bagi kalian yang punya pengalaman cerita horor, bisa berbagi cerita ke kita dengan cara mengirimkan ke email yang tertera di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.